Saya dari begini terus senyum, terus lama-lama hilang dan kembali ke wajah saya. Saya bilang, aneh loh nih orang. Lah wong Tuhannya orang Kristen kok nemuin saya. Lah wong saya ini apa ya? Lah harusnya kan orang apa ya? Yang ketemu saya, yang nemuin saya harusnya kan Muhammad kah atau leluhur yang lain kah, kayak gitu kan. Kan banyak kan leluhur yang lain yang pendahulu-pendahulu kayak nabi-nabi yang lain. Lah ini kan Yesus ya, nggak mungkin dong. Tapi di situ saya nggak ngerasain takut karena memang hari-hari ngeliat setan ya. Ngeliat hari-hari ngeliat setan, ngeliat itu nggak takut dan berbeda gitu loh, berbeda banget. Saya lari naik. Ini nggak bisa ditahan kaki nggak bisa ditahan, saya lari naik. Begitu saya masuk ke pintu, karena sebenarnya pintunya tuh kedap suara gitu kan, tapi bisa kedenger gitu kan karena memang di bawah kan. Nah, begitu aku masuk, bapak yang bersama aku di sepanjang jalan itu yang tadinya pakai baju cuman putih-putih aja itu berubah total jadi baju kerajaan. Mahkota durinya itu berganti dengan mahkota, benar-benar mahkota raja. Dan saya bilang, hah, bapakku ganteng banget. Saya bilang kayak gitu. Begitu saya teriak, bapakku ganteng banget. Kanan kiri mbak-mbak yang asar, kalau kita bilang sekarang asar ya, dia langsung negor saya, mbak lihat apa? Itu saya bilang, saya lihat itu bapakku ganteng banget. Siapa di situ? Nggak ada siapa-siapa, mbak. Itu bapakku, itu tuh Tuhanmu, itu Tuhanmu, Tuhan orang Kristen, itu Yesus, itu bapakku, saya bilang. Dari situ saya kakiku lemes kayak ngedrop kayak gitu kan, begitu kayak apa ya, nggak kuat apa-apalah, nggak kuat. Saya sujud ya, tanpa terasa ini ngalir nangis. Shalom semuanya saudaraku, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ari Mulyani, saya dari Lampung. Saya mau menceritakan bagaimana saya itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya, saya mau menceritakan latar belakang saya dulu. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim, tapi Muslimnya bukan Muslim yang begitu taat, ya sedang-sedang. Ibu saya sinden, bapak saya juga seniman. Lalu nenek saya itu dukun beranak melahirkan, lalu kakak saya yang dari bujang itu sudah menjadi paranormal. Kakak pertama saya laki-laki. Berapa kelas 2 itu saya mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Saya sudah hatam 2 kali waktu itu, sudah hatam 2 kali di Al-Quran. Waktu itu saya ada pertanyaan-pertanyaan yang agak mengganjal, agak kurang enak di hati lah, seperti itu, tentang waktu itu dibilangnya orang nikah kalau ada masalah itu boleh bercerai, seperti itu. Tetapi sebenarnya itu dibenci Allah, begitu kan lah. Saya kan ya di situ ada pertanyaan, boleh cerai tapi dibenci Allah loh, kok iso kayak gituin, kenapa, saya bilang kan lah. Terus di situ ada bisa jawab, intinya jawabannya ya, tapi nggak masuk lah, nggak enak di hati. Saya ya udahlah, oke lah, karena masih kecil. Lalu hari kemudian juga saya masih bertanya lagi, nah kalau seumpamanya suami istri, nah kalau seumpamanya KDRT seperti itu, kalau KDRT lah nanti gimana ya, pokoknya intinya boleh cerai tapi dibenci Allah, dibilang gitu. Lah ya saya terus cetuk tanya lagi, lah kalau dibenci Allah itu apa enggak masuk neraka, saya bilang kayak gitu kan. Kamu itu loh, jawabannya yang terakhir karena memang mungkin terlalu
apa ya, saya cerewet ya, saya terlalu cerewet. Akhirnya jawabannya seperti, kamu tuh lo perempuan, kamu tuh kalau mau masuk surga nantinya ya kamu yang penting ikut laki-laki, maksudnya ikut suami kamu, seperti apapun kamu manut. Ya saya ngeyel. Setelah ngeyel, di situ saya dimarah-marah, karena memang kecilnya aku itu umur 3 tahun itu indigo ya. Kata mama saya dari umur 3 tahun itu sudah bisa melihat sesuatu, tetapi karena itu masih bahaya, saya ditutup. Seperti itu. Kalau dukun itu bisa seperti itu, dia bisa nutup penglihatan itu. Lalu karena itu memang dari lahir, otomatis begitu saya dewasa itu bisa ngebuka lagi. Bisa kebuka sendiri. Waktu itu ada sliweran, kalau orang Jawa sliweran ya, apa selalu lalu lalang kayak gitu kan di depan aku, setan entah apa, tapi itu aku lihat setan sih ya, ngomong bisikin kayak gini, kamu pergi aja dari sini, dibilang kayak gitu. Kamu tuh di sini nggak dihargain, kamu pergi aja, kamu cerai aja, katanya kayak gitu. Lah, otomatis kan saya nggak mau ya, nggak mau, anak saya masih kecil, kamu jangan mempengaruhi saya, kamu setan, saya bilang kayak gitu. Dia ketawa, kayak gitu kan, nah, terbang kayak gitu, ngakak. Nah terus saya kurang ajar kamu, saya bilang kan. Nah dari situ terus saya sholat, aku harus gimana, saya nggak mau kayak gini terus. Lalu di situ saya kok, kakak saya pulang dari kerja itu dia bilang, kamu mau nggak berangkat ke luar negeri, dia bilang kayak gitu. Anak saya masih kecil mbak, saya nggak mau, saya bilang. Ya nanti disape dulu, kalau memang kamu di situ terus kamu nggak akan berubah, kamu akan gitu terus, suami kamu nggak akan berubah juga, dia bilang kayak gitu. Itu suami kayak gitu, kalau memang kamu nggak mau cerai, kamu harus ngajar suami kamu dengan cara yang tegas juga, dia galaknya galak nggak bener, dia bilang kayak gitu kan, kata kakak saya. Akhirnya di situ anak saya umur 2 tahun, udah lepas susu ya, saya berangkatlah ke Singapura. Karena dulu tahun prosesnya agak lama kan, di PT itu persaingannya cukup ketat. Saya berangkat itu di PT sekitar 6 bulan, lalu saya berangkat ke Singapura. Di Singapura sekitar 1,5 tahun karena memang banyak masalah ya, karena memang banyak masalah di rumah. Saya pergi itu membawa masalah, otomatis di pikiran, di hati itu selalu nggak enak kayak gitu kan, selalu merenung anakku gimana, mana waktu itu kan belum ada HP ya, tahun 2003 2004 itu belum ada HP itu masih sangat mahal, ada tapi masih sangat mahal. Jadi ya aku belum punya, lalu juga aku mau ngirim surat itu juga males kayak gitu, malesnya ya karena ngelihat udah disuruh cerai seperti itu, udah disuruh cerai. Jadi ya enggak lah, yang penting aku tahu, aku yakin anakku sehat, seperti itu. Lalu di situ selama 1,5 tahun seperti biasa pula, karena kan memang kalau dapat majikan Cina, mohon maaf ya, dulu kalau sekarang udah berbeda. Kalau dulu itu enggak boleh sholat, enggak boleh pokoknya banyak hal yang tidak diperbolehkan, banyak hal, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah seperti itu. Dari situ saya kan ya punya akal lah dipakai. Saya bawa kain panjang, kalau orang Jawa itu jare. Nah itu saya pakai lengan panjang, kaki ketutup panjang juga. Nah jari itu untuk tutupin begini, saya sholat. Karena saya dapat ruangan sendiri, saya dapat kamar sendiri. Jadi setiap malam, karena bisanya sholat cuma malam, kalau siang nggak bisa karena kerja. Jadi setiap malam saya sholat cuma isya, maghrib, sama kalau mau itu tahajud, kalau enggak ya enggak. Tapi saya juga bawa Al-Quran kecil segini, karena Al-Quran kecil segini ini kan bisa disakuin ya, maksudnya bisa masuk tas kemanapun, bisa dibawa seperti itu. Jadi di situ saya setiap malam pun ngaji, nggak ketang cuma di dalam hati atau cuma umi kayak gitu kan, tapi setiap malam saya ngaji. Di titik yang agak berat banget, hari-hari itu agak berat banget, hari Minggu, majikan itu lagi ada acara, pergi
dia pamit ngomong kalau nanti aku pulang malam seperti itu. Jadi kamu baik-baik di rumah, makan cukup, disediaan juga, terserah kamu makan apa aja silahkan. Yang penting anjingnya dijaga, dikasih makan. Dia bilang kayak gitu. Oke, saya bilang di pagi, hari Minggu pagi jam 9 itu kan saya kan mainan sama anjing. Mereka udah pergi dari jam 7. Aku mainan sama anjing jam 9 pagi hari Minggu, itu mainannya keluar ke pagar kayak gitu ya, saya ambil mainan lagi, keluar lagi ya seperti itu. Lalu nggak lama anjing aku itu keluar itu yang biasanya itu dia di tempat rumputan itu ada di plester ya cubin ya, di cubin. Nah di situ saya agak gerutu. Saya teriak-teriak, aku agak gerutu waktu itu. Saya bilang, kamu nih loh orang biasanya ngising di sana, di sana, kok kamu nya di sini. Saya bilang kan saya agak marah gitu. Sambil nyekatin di situ masih nyekatin lantainya, bersihin itu nya itu, ada suara manggil saya. Dibilang, Ari, dibilang kayak gitu kan. Ih, apa itu? Kok ada suara? Ya, saya pikir setan ya. Saya pikir setan karena udah bisa melihat tetapi nggak tiap hari juga, maksudnya hal-hal yang perlu saya ungkapkan mungkin saya bisa, tapi kalau enggak ya enggak, seperti itu. Saya nggak mau karena kalau ngeliat setan tuh capek, badannya capek banget seperti itu. Jadi di situ kok ada suara saya gitu kan, tapi kok Jawa, nggak mungkin, udahlah tak cuekin lagi. Nah terus suara itu ada lagi, manggil lagi, Ari katanya kan, Nduk katanya. Terus kok Nduk sih, siapa sih? Alah bodo amat lah, saya bilang kayak gitu. Saya bilang itu, saya cuekin, saya main seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Sore-sore hujan nih, hujan karena kerjaan udah selesai semua, otomatis saya mainan lagi sama anjing kan, mainan lagi. Setelah mainan bola itu keluar lagi di garasi, luar garasi kan. Nah saya keluar ambil, setelah ngambil hujan tambah deras, saya mau masuk kan nggak tahu kenapa kok bisa nggak bisa ngebuka kayak gitu kan, nggak bisa ngebuka. Saya cuma diem depipil ya, ngiup ya, berteduh di pagar kayak gitu kan. Dari situ anjingnya nyamperin saya sambil gini-gini kan, pegang kaki saya kan, sambil kayak intinya manggil masuk kayak gitulah. Nah terus saya cuma elus kepalanya, ya nanti ini bentar lagi mungkin bisa dibuka, saya bilang ini susah dibuka. Nggak lambat dari situ suara itu manggil lagi yang pagi tadi, Ari masuk katanya kan. Nah terus, loh kok ada suara lagi sih, saya bilang. Ya kan saya yakinnya apa, kenapa kok saya bingung lah, orang di rumah nggak ada siapa-siapa dan saya nggak kenal siapapun di situ kan, nggak pernah keluar, nggak pernah ini, saya cuma kenal sama majikan kayak gitu. Otomatis ya saya, siapa sih kayak gitu kan. Akhirnya saya jawab di situ, siapa lo panggil terus dari tadi, kataku kan. Akhirnya masuk katanya kan. Begitu aku buka, bisa, pintu itu bisa kebuka, langsung aku masuk ngikutin suara itu. Ke belakang dibilang kan, ikut saya ke belakang. Begitu ke belakang dia bilang ngacau, berkaca kayak gitu kan. Nah karena di belakang itu adanya kaca itu di depan toilet, akhirnya saya masuklah di situ. Begitu saya kacanya kan bulat tuh, saya ngaca, saya kaget di situ. Loh kok kamu, saya bilang kan. Yang saya lihat itu gambar wajahnya Tuhan Yesus. Ya saya bilang, loh kok kamu kan Tuhannya orang Kristen, kamu kan Yesus, saya bilang kayak gitu kan. Ngapain kamu nemuin aku, saya bilang kayak gitu. Ngapain kamu nemuin aku? Dia senyum sambil tangannya begini, dia bilang, kamu anakku, aku bapakmu, dia bilang gitu kan. Terus aku jawabnya, anak aneh, gak mungkin lah, kamu tuh kan Tuhannya orang Kristen, saya tuh kan Islam, gak mungkin, saya bilang kayak gitu. Mau apa, mau ada apa, katakan kayak gitu. Lalu dia senyum, besok kamu pulang, kamu sekolah ya, dibilang kayak gitu. Aneh-aneh lagi nih orang, saya bilang kayak gitu. Dari situ saya dari begini tersenyum, terus lama-lama hilang dan kembali ke wajah saya. Saya bilang, aneh loh nih orang. Lah wong
Tuhannya orang Kristen kok nemuin saya lah, wong saya ini apa ya lah, harusnya kan orang apa ya, yang ketemu saya, yang nemuin saya harusnya kan Muhammad kah atau leluhur yang lain kah, kayak gitu kan. Kan banyak kan leluhur-leluhur yang lain, yang pendahulu-pendahulu kayak nabi-nabi yang lain. Nah ini kan Yesus, ya nggak mungkin dong. Tapi di situ saya nggak ngerasain takut karena memang hari-hari ngeliat setan ya. Karena ngeliat hari-hari ngeliat setan, ngeliat itu nggak takut dan berbeda gitu loh, berbeda banget. Nah di situ beberapa hari itu saya cuman ngedumel ya, ngedumel, ngomong sendiri, ngomong nggak mungkin. Tapi di sini inget terus, di ini inget terus. Aneh, inilah aneh, itu apa aneh. Yesus nemuin aku, oh aneh, nggak mungkin, aneh kayak gitu kan, ngomong sendiri. Tapi di sini tuh ada perbedaan, ada sedikit nyaman kayak gitu ya, tapi belum mengerti ya, belum mengerti. Beberapa hari kemudian waktu itu kan saya sholat, saya cuman ngomongnya, doanya gini, saya minta jalan yang lurus, saya nggak mau cerai, saya mau damai. Nah, ini ada apa dengan Yesus dengan nemuin saya? Ini kan nggak mungkin. Saya Muslim, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Kok dia nemuin saya? Kan nggak mungkin. Kayak gitu. Ada apa dengan, sedangkan saya ini nggak tahu tentang Kristen, nggak tahu tentang apa, nggak ngerti. Setahu saya suruh sholat ya sholat, saya ngaji ya tiap hari ngaji, nggak ketang delik-delik, kayak gitu kan. Ya pokoknya saya melakukan apa yang memang di ini kan di Muslim ya, karena memang saya Muslim ya, apa yang di ini kan. Nah terus hari-hari saya tetap seperti itu doanya. Pokoknya saya minta jalan yang lurus, saya minta damai, saya nggak mau cerai. Lalu itu kan ketemunya hari Minggu. Di malam Jumatnya, biasanya kalau saya itu habis sholat maghrib atau sholat isya, itu baca Yasin, kalau setiap malam Jumat itu minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Nah, di saat itu karena memang doaku kok kayaknya semakin naik lagi, semakin itu lagi yang didoakan. Lalu di situ baca Yasin itu lebih dari 3 kali. Berkali-kali nggak kerasa sampai malam jam 11 lebih dikit lah, belum ada jam 12. Di situ saya bilang gini, aku mau sholat tahajud lah nanti, saya bilang kan. Tapi aku mau tidur dulu. Karena apa? Kalau nggak tidur dulu itu kan kurang baik, Mas. Nggak tahu ya, kurang afdal atau gimana gitu. Pokoknya tidur dulu baru boleh sholat tahajud. Nah, saya tidur sekitar 2 jam. Jam 2 aku ngidupin alarm kan jam 2. Saya bangun, begitu saya bangun saya langsung seperti biasa wudhu apa segala macam, saya sholat tahajud. Nah begitu saya sholat tahajud, di tahiyat akhir ya, sujud yang terakhir itu tuh ngerasain di sini kayak ada yang megang gitu. Ini dipegang tes kayak gitu kan, itu rasanya hangat, kayak gimana itu jalar ke belakang ke seluruh tubuh tuh kayak kesetrum gitu, kayak gitu, kayak kesetrum kan ya. Aneh ya, kuping aku tuh kayak semua, tangan aku tuh ngerasain beda banget. Saya bilang kok aku mau nangis kayak gitu, mau ketawa, mau nangis, ini ngapa sih badan aku kenapa, saya bilang kayak gitu. Lah habis itu sudah kerasa semua, udah agak lama sekitar 10 menit itu saya duduk, udah selesai tuh saya duduk. Begitu saya duduk, saya tahiyat akhir kan, mau salam gitu, mau salam lirik kanan lirik kiri gitu, di depan saya ada yang duduk, ada yang belum salam tuh, ada yang duduk, lalu tangan dia ini beginiin saya, terus saya waktu itu langsung ngerasain nangisnya bener-bener keluar ya, bener-bener nangis. Dibilang, kamu minta damai? Ya, aku damai itu. Kamu cari jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalahmu? Ya, akulah jalan itu yang lurus. Kamu mau tidak cerai? Ya,
aku kehendaki itu. Seperti itu, lalu saya melihat langsung. Saya nggak berani nunduk lagi karena ini sudah kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ngelihat langsung ini mahkota duri. Di sini darah bercucuran, seger banget. Lalu di sininya pokoknya ada darah mengalir begini, kanan kiri mengalir. Yang satu pegang tongkat kayak gitu. Tuhan Yesus. Di situ dia bilang, aku anak, kamu anakku, aku bapakmu, ikut aku. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi hati saya ngomong, kamu siapa? Aku bapakmu. Jawabnya dia kayak gitu. Padahal itu dalam hati, kamu siapa? Karena kan aku nggak boleh ngomong karena masih sholat. Bilang, sebenarnya ada apa sih dengan aku? Kok Tuhannya orang Kristen tuh nemuin aku? Kayak gitu. Kok Yesus ini nemuin aku? Sebenarnya ada apa dengan aku? Tapi nggak apa-apa lah, saya bilang. Yang penting orang itu baik kok. Walaupun kata orang itu, ini roh itu roh ini. Tapi aku ngelihat roh ini satu ini baik banget sama aku. Aku bisa curhat. Aku nggak takut, nggak seperti setan yang lain seperti itu kan, roh-roh yang lain yang dia suka nakut-nakutin, dia suka ngagetin, dia suka pokoknya mempengaruhi hal-hal negatif. Ini yang saya rasain beda. Lalu di situ di hari berikutnya, waktu itu hari apa ya? Minggu kalau nggak salah. Ya, minggu lagi itu pagi, majikan tuh pergi lagi. Tapi waktu yang hari Minggu kedua itu saya nggak mainan sama anjing, tidak. Cuman hari itu majikan bilang, kamu hari ini istirahat, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Pokoknya kamu hari ini istirahat total. Dia bilang kayak gitu. Jadi di situ saya kan nggak ngapa-ngapain, di dalam kamar, paling keluar cuma makan kayak gitu, nanti masuk lagi ke dalam kamar tiduran. Nah di saat itu saya duduk sambil baca Al-Quran ya, lalu saya tuh ngomong gini, kalau memang kamu benar Bapakku, sebenarnya apa sih yang membuat orang Kristen itu menyembah kamu? Saya bilang kan. Dia datang. Langsung kayak ada aja di sebelah aku. Dia bilang, sini, kata dia kayak gitu. Datang lagi, saya bilang kayak gitu kan. Gimana? Aku pengen tahu, saya bilang. Kenapa kok orang Kristen itu nyembah kamu? Sini, buka tangan kamu. Dia bilang kan. Saya buka tanganku seperti ini, seperti orang berdoa begini. Lalu kamu lihat dalam-dalam di tangan kamu mau masuk di dalam. Seperti itu saya resapi seperti saya itu masuk ya, roh saya itu kayak dibawa masuk kayak gitu. Nah di situ dibawa ke alam lain ya, saya dilihatkan kayak layar lebar banget, tetapi saya ada, cuman itu di masa lampau kayak gitu kan, di masa yang cukup nggak ngerti kayak gitu kan. Di situ begitu masuk itu pertama kali gelap banget. Saya kan takut ya, saya langsung gandeng tangannya Bapak kan, karena tapi begini ini bisa kepegang. Tapi anehnya lah, saya bilang kayak gitu kan, roh ya, tapi kok aneh, tak tarik gini kok kepegang kayak gitu kan. Nah terus takut, jangan takut katanya kan. Oke, coba perhatikan, kamu cukup melihat. Nah, begitu itu hitam pekat ya, pokoknya hitam. Terus nggak lama kemudian ada putih ya, ada putih, ada hitam. Lalu di situ ada air, lalu di situ ada angin. Begitu ada angin, di situ ada kayak debu tanah kayak gitu tuh, gerumpul, itu bentuk bulatan. Lalu di situ satu tuh tumbuh
tumbuh-tumbuhan kayak rumput, pohon kayak gitu tumbuh satu-satu. Nah, lalu nggak lama dari situ ada binatang 1, 2, 3 kayak gitu kan, semua binatang ada. Lalu nggak lama dari situ angin besar tuh kayak gitu kan. Begitu angin besar itu tuh kayak debunya itu kan kayak angin puting beliung apa sih. Nah, debunya kan naik tuh. Debunya naik itu kayak bentuk sesuatu. Begitu bentuk sesuatu langsung pup kayak taruh aja di tanah ya, ditaruh di tanah itu berbentuk manusia. Lalu di situ berdiri dan hidup seperti biasa. Saya bilang, hah? Itu manusia kayak gitu, saya bilang kan. Lalu dari situ nggak lama kemudian dia kayak ditidurin gitu, plek kayak gitu kan, ditidurin. Ini kayak ngambil sesuatu di dada sebelah kiri, bunyi tek kayak gitu. Bunyi tek, terus habis itu ditaruh di sebelah laki-laki itu, ya manusia yang pertama tadi, di sebelahnya, terus wujud tutut kayak kebentuk aja, bentuklah manusia lagi dan perempuan, ada rambutnya panjang. Nah, saya bilang, hah? Ini laki-laki, ini perempuan, ini apaan? Saya bilang kan, Pak, ini apa? Cukup kamu lihat saja. Ya, saya akan bertanya terus, tapi ya cukup kamu lihat saja, seperti itu jawabannya itu. Lalu di masa itu melahirkan 1, 2, 3 banyak manusia satu berdatang, maksudnya nambah-nambah lah manusia. Begitu nambah-nambah nggak lama di situ ada meja ya, kayak meja kayu kayak gitu. Lalu ada hewan itu ditarik masuk ke meja itu, ditaruh di atas meja itu. Ada kambing domba itu dipotong terus kayak gitu kan, dipotong itu darahnya itu benar-benar seger banget kayak gitu kan, seger banget. Nah, darah itu ditampung di mangkok ya, kayak di mangkok lah, anggaplah mangkok, tapi itu kayak kulit kok, ada kayak kulit gitu. Nah, itu dioles-olesin di pintu-pintu rumah gitu. Nah, dioles-olesin di pintu-pintu rumah. Lalu nggak lama dari situ beda masa lagi, ada angin yang begitu besar, air kayak gitu kan, tinggi, gemuruh besar banget, tinggi banget. Nah, dari situ kayak mau ngenain ke aku, tapi aku nggak kena kayak gitu kan, ngenain aku, gulung aku gitu, tapi aku nggak kena. Nah, setelah itu muncul dari jauh itu tuh kapal besar banget, di situ ada masuk binatang, ada manusia juga beberapa orang, nggak banyak, tapi binatang itu lengkap. Lalu ada tumbuh-tumbuhan itu nggak banyak, kalau tumbuh-tumbuhan beberapa kayak gitu kan. Di situ nggak lama terus berbeda lagi, berbeda masa, ada lagi aku melihat laki-laki dan perempuannya ini sedang hamil itu naik binatang berkaki 4, saya nggak tahu itu binatang apa. Naik di situ, lalu dia ketok-ketok pintu beberapa rumah gitu, kayaknya nggak dikasih apa, nggak ngerti, pokoknya ketok-ketok itu keluar lagi, ketok-ketok keluar lagi. Lalu nggak lama itu ada di rumah kecil, kayak gubuk gitulah, kayak gubuk itu. Dia masuk di situ dan melahirkan di situ. Nah, di situ saya melihat, loh, Pak, itu perempuan lahirin di situ, kasihan banget, saya bilang kan. Saya kasihan banget ngelihatnya. Begitu saya ngeliat kasihan banget, itu kasihan, tolongin lah, saya bilang kayak gitu. Dia cuma bilang lagi, lihat saja. Begitu kan. Ya, tapi di sini nih kan bingung ya. Pokoknya saya teriak. Nah, terus nggak lama itu ada bintang kayak naik gitu, cus gitu kan, di atas itu terang banget bintang itu. Nah, di situ terus beda masa lagi, kejadian demi kejadian banyak banget. Bumi itu hancur ya, banyak kerusakan di mana-mana, banyak manusia dibunuh, banyak orang jahat, ada juga orang baik. Lalu ada lagi muncul beberapa orang jahat yang benar-benar bengis banget, dia bawa pedang
luar biasa. Beberapa orang itu luar biasa, ngeri banget aku ngelihatnya. Lalu ada muncul lagi satu orang, dia enak, orangnya baik kayak gitu kan, orangnya baik banget, dan aku ngelihatnya itu penuh dengan kebaikan lah kayak gitu. Nah terus yang orang-orang jahat yang bawa pedang, bawa apa tadi itu, kayak cuma digini kayak gitu tuh hilang, hilang kayak gitu, nggak ada aja, hilang gitu kan. Nah terus yang baik ini ada di situ, ada sampai beberapa masalah kayak gitu kan. Lalu berganti masa lagi, itu bumi gundul, bumi nggak ada apa-apa lagi, hancur. Setelah itu muncul di laut itu kayak binatang-binatang yang aneh, binatang aneh, kayak kepalanya manusia tapi badannya binatang, nanti badannya manusia, nanti kepalanya binatang. Ada yang seperti itu beberapa, dan itu besar-besar sekali. Nah sampai situ saya langsung ditutup mata saya, diginiin lagi, cukup, nanti kamu pergi ke Hong Kong, kamu belajar, kamu akan mengetahui apa yang sudah kamu ketahui saat ini, nanti kamu belajar di sana. Dia bilang kayak gitu. Lalu di situ saya dibawa kembali ke badan saya lagi, saya masih seperti ini, saya langsung amin gitu kan, amin. Saya cuma bilang, ada apa dengan saya? Itu saja. Besok kamu pulang, kamu pergi ke Hong Kong. Nah, karena kan saya hari-hari itu agak aneh ya, bicara sendiri lah, apalah kayak gitu, orang melihatnya saya gila. Ya, saya pulang di perjalanan itu dibilang saya gila, padahal majikan saya baik, majikan saya kepengen ngobatin saya seperti itu, tapi saya bilang enggak, bapak saya nyuruh saya pulang, saya bilang kayak gitu. Akhirnya oke, diizinkan, tetapi dengan satu syarat, kamu harus tanda tanganin kalau kamu memang minta pulang, walaupun ini saya mau ngobatin kamu. Iya, saya akhirnya tanda tangan, nggak ada tuntutan sama sekali lah, intinya seperti itu. Saya pulang ke Indonesia, di perjalanan saya dibilang gila, tetapi puji Tuhan, duit semua yang dikasih majikan utuh, tidak kurang sepeser pun, kecuali untuk perjalanan saya pulang, naik travel, sama untuk makan di jalan. Itu saja. Lalu begitu saya sampai pulang di rumah, karena kakak saya tadi paranormal ya, diobatin sama kakak saya. Kakak saya bilang, kamu cari paranormal lain, karena maksudnya kalau sedarah itu kurang bisa lah, seperti kurang bisa nyatu lah obatnya, kurang gimana lah, aku nggak ngerti juga, intinya. Terus di situ saya diobatin tempat lain. Nah di tempat paranormal itu saya diobatin pakai obat, ya pakai obat itu jamu-jamuan kayak gitu tradisional, disuruh minum. Lalu direfleksi juga, direfleksi itu saya menemukan, bukan saya tapi yang merefleksi saya itu menemukan sesuatu di sini, katanya kurang baik, ada sesuatu di sini sarafnya yang kurang baik. Akhirnya di situ dibenerin. Setelah itu 3 bulan proses penyembuhan saya itu 3 bulan, saya dinyatakan sembuh. Begitu saya dinyatakan sembuh, bapak ngomong lagi, ayo sekarang waktunya kamu berangkat ke Hong Kong, seperti itu. Saya berangkat lagi, akhirnya saya berangkat lagi. Saya udah ketemu sama anak juga, tapi waktu itu sudah bilang, kalau mau cerai ataupun tidak, nanti saya nggak mau mikirin itu, saya pokoknya mikirin saya dan masa depan anak, biar aku nggak mau lah, intinya saya nggak mau cerai, tapi nggak tahu nanti, itu masih gantung. Nah saya berangkat ke Hong Kong, ke Hong Kong di PT sekitar 3 bulanan. Di 3 bulan saya berangkat ke Hong Kong itu sekitar 1 minggu di Hong Kong itu saya disuruh holiday ya sama majikan itu. Di sana aku dikasih holiday tiap minggu. Saya bilang, karena hari itu memang baru seminggu, saya nggak tahu mana-mana ya, akhirnya saya bingung dan saya nggak mau keluar. Tapi saya dimarahin sama majikan. Dia bilang, kalau kamu nggak mau keluar, nanti saya yang didenda sama pemerintah, dia bilang kayak gitu. Aku nggak akan lapor kok,
karena memang aku belum ngerti mana-mana, aku nggak lapor kok, aku bilang kayak gitu. Satu, saya belum punya uang, yang kedua saya belum tahu mana-mana. Akhirnya karena dia bilang belum punya uang, dia kasih uang saya $100 waktu itu, $100 Hong Kong. Kamu kalau mau keluar ini kamu pakai, katanya kayak gitu. Akhirnya saya bilang persetujuan, hari ini saya nggak keluar, tapi minggu depan oke, saya keluar. Nah, di hari minggu ke depannya saya ngomong kan, saya mau keluar kemana, saya nggak tahu mana-mana. Akhirnya saya ingat lagi, bapak yang sama aku masih ada nggak ya, gitu kan? Karena kan waktu itu kan tidak boleh terlalu dikeluarkan lah, kalau ada apa-apa cuma ngomong di dalam hati kayak gitu kan. Akhirnya di situ karena saya saking bingungnya, saya masuk kamar, saya cuma mau, bapak masih ada nggak sama aku, saya bilang kayak gitu kan. Masih ada sama aku nggak, kayak gitu kan. Ada aja, langsung ada aja, dia bilang, ada apa, dia bilang, saya mau keluar tapi saya nggak tahu mana-mana. Iya, keluar sama bapak. Nah, di situ beneran, ya besok keluar sama bapak, dibilang kan, karena sudah ngomong kan, ya udah janjian kan, kayak gitu, udah janjian. Akhirnya pagi jam 8 saya keluar, bapak itu sudah nunggu di depan pintu, udah nunggu. Dia bilang, ayo, katanya kan, bapak, tapi aku ragu nanti aku kalau kesasar gimana? Kata dia kayak gitu kan, senyum kan. Terus saya bilang, enggak deh, enggak, aku yakin kok, waktu itu aku dibawa dari Singapura nggak kesasar, sampai sini pun saya nggak kesasar, pasti aku nanti juga nggak akan kesasar, saya yakin, saya bilang kayak gitu. Lalu di situ, nanti saya berjalan di depanmu, dibilang kan, kamu ngikutin aku dari belakang ya. Iya, kataku kan, saya ngikutin. Jadi dia kemana aku ngikutin aja, belok kemana saya ikutin. Nah, di giliran udah mau nyampe di MRT, nah di situ dia bilang, nanti kamu ketemu anak Filipin, kamu ikutin apa kata dia. Dibilang kayak gitu. Oh iya, beneran di situ ketemu anak Filipin. Begitu ketemu anak Filipin, nanya-nanya, karena memang di situ tempat terkenal ya, normalnya namanya tempat holiday, terkenalnya di Kos BB, begitu kan. Saya ngomong, kalau mau ke Kos BB gimana mbak, saya bilang kan sama anak Filipin itu. Dia bilang, diajarin sama dia gimana caranya masuk ke MRT, gimana caranya beli kartunya, diajarin sama dia, ini gini. Terus kamu mau kemana? Saya mau ke ini, kata dia mau ke gereja. Terus saya bilang, oh ya udah, searah kok, tapi nggak apa-apa, kamu nanti tak kasih tahu, dia bilang kayak gitu. Iya, saya bilang kayak gitu kan. Masih mau masuk ke MRT-nya, udah naik ke keretanya itu, saya dikasih tahu lagi, nanti kamu ketemu perempuan, kulitnya begini, kulitnya ya kita nggak ngejat sama warna ya, kita cerita apa adanya. Jadi kulitnya gelap, rambutnya keriting, orangnya tingginya segini, badannya agak sekel, dia bilang gitu kan. Nah itu kamu nanti ikut dia, dibilang kayak gitu. Saya bilang, ya bapak mah, kataku kan, aku suruh ikut orang lagi, saya bilang kan. Dia anakku, nggak usah takut, dia bilang kayak gitu. Dia anakku, kamu gak usah takut, ikut dia. Oke, saya bilang kayak gitu. Nah sepanjang jalan saya nggak ngerasa ngelihat orang itu. Saya nggak ngelihat, padahal saya udah cari, maksudnya mata saya tertuju ke lorong kereta itu, nggak ada. Ke sebelah sana juga nggak ada. Aku cuma diem. Akhirnya di situ tibalah di pemberitahuan di stasiun Tin Hau, begitu kan. Nah di situ kok dia langsung ada di depan saya, pojokan, dia tidur ternyata. Dia ngulet, dia bilang, udah nyampe ya ternyata. Ya saya kaget, kok orang ini ya? Ini berdirinya seberapa ya? Nanti kira-kiranya, nanti nggak tanya bukan gitu kan. Nah begitu dia berdiri, udah nyampe Tin Hau nih. Saya kaget, oh ya orang ini berarti ya. Saya nanya, Mbak orang Indonesia? Iya mbak, saya orang Indonesia. Mbak mau kemana? Saya mau ke Tin Hau, ini mau turun. Setelah ke Tin Hau mau kemana? Mau ke gereja. Aduh, kok ke gereja sih, katakan. Loh, kenapa? Saya orang Kristen, hari ini hari Minggu, saya harus ke gereja, dia bilang kan. Terus, enggak gitu mbak, ya gimana ya, kenapa? Bapak saya nyuruh saya ikut kamu. Hah? Bapak kamu siapa? Dia bilang kayak gitu. Saya bingung ya, saya nggak bisa ngejelasin. Aduh, bapak saya siapa ya? Saya bilang,
gimana aku ngomongnya, aku bingung Mbak, katakan kayak gitu kan. Lalu dari situ yaudah nanti kita turun dulu yuk, aku dirangkul dari situ, dirangkul. Saya turun, begitu turun di jalan dia tanya lagi, siapa, bapak siapa? Gini Mbak, saya ceritain ya, takutnya nanti kalau nggak saya ceritain sampai nggak akan percaya. Saya bilang ya udah ceritain kata dia kan. Itu saya ceritain dari awal ya kan, dari awal dari Singapura itu sampai itu. Dia bilang, dia nangis. Begitu dia nangis dia bilang, aku yang dari lahir itu aku belum pernah ketemu, katanya kayak gitu. Aku belum pernah ketemu, ini kamu udah ketemu. Ya, iya, ikut aku, katanya kayak gitu, ikut aku. Terus aku bilang, tapi kamu mau ke gereja? Saya nggak mau Mbak, saya bilang. Iya nggak apa-apa, aku nanti ke gereja, kamu tunggu di depan ya. Tunggu nggak lama kok, 2 jam aja, 2 jam aja. Ya, kata dia. Iya, kata kan. Begitu iya, saya duduk kan di depan, di bawah kan itu lantai 2 kan, naik tangga gitu. Jadi saya tunggu di situ, saya dikasih sarapan, saya dikasih buku-buku bacaan biar nggak boring sambil nungguin. Nah, dia naik nih, tak tinggal ya, iya. Begitu dia naik, saya mau buka buku-buku. Saya lapar, kata wanita itu. Tak tutup lagi, belum jadi buka, saya mau makan. Baru mau buka lagi kok nggak enak ya rasanya. Maksudnya hati ini nggak enak, tak taruh lagi. Nah, lalu di atas itu mulai musiknya udah mulai, ibadahnya udah mulai. Terus aku ngerasain kok aneh ya, gelisah gitu. Berdiri duduk kayak gitu kan. Lalu saya nanya sama mbak-mbak yang nungguin tempat nasi itu kan. Saya nanya, Mbak, di atas ada apa sih kok ada suara musik? Saya bilang kayak gitu. Itu di atas ibadah. Dia bilang, oh kalau ibadah kayak gitu ya, nyanyi-nyanyi. Iya, katanya. Kamu mau naik? Enggak, saya Islam. Saya bilang kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, tungguin di situ aja, temannya Mbak Santi ya. Dia bilang, namanya Mbak Santi yang tadi teman aku. Iya, ya udah tunggu aja di situ, dia bilang kan. Saya mau makan nggak jadi, mau ini nggak jadi. Musik itu semakin ini kok semakin enak kayak gitu kan, kaki aku semakin kegerak kayak ngikutin aluran musiknya. Lalu dari situ nggak lama saya lari naik. Ini nggak bisa ditahan, kaki nggak bisa ditahan, saya lari naik. Begitu saya masuk ke pintu, karena sebenarnya pintunya tuh kedap suara gitu kan, tapi bisa kedenger gitu kan karena memang di bawah kan. Nah, begitu aku masuk, bapak yang bersama aku di sepanjang jalan itu yang tadinya pakai baju cuman putih-putih aja, itu berubah total jadi baju kerajaan. Mahkota durinya itu berganti dengan mahkota, benar-benar mahkota raja. Dan saya bilang, hah, bapakku ganteng banget. Saya bilang kayak gitu. Begitu saya teriak, bapakku ganteng banget. Kanan kiri mbak-mbak yang asar, kalau kita bilang sekarang asar ya, dia langsung negor saya, mbak lihat apa? Itu saya bilang, saya lihat itu bapakku ganteng banget. Siapa di situ? Nggak ada siapa-siapa mbak. Itu bapakku, itu tuh Tuhanmu, itu Tuhanmu, Tuhan orang Kristen, itu Yesus, itu bapakku, saya bilang. Dari situ saya kakiku lemes ya, ngedrop kayak gitu kan. Begitu kayak apa ya, nggak kuat apa-apalah, nggak kuat. Saya sujud ya, tanpa terasa ini ngalir nangis. Begitu nangis saya dirangkul, digandeng kan, dirangkul gitu sama dua aser. Saya dibawa di tempat duduk, Mbak Santi langsung bilang, sini itu kawanku, katanya. Gitu saya duduk di sebelahnya, saya pun nggak bisa duduk di kursi, saya deprok di bawah di lantai sampai nangis dari awal sampai akhir ya. Nah di situ gak lama ada pendetanya masuk untuk khotbah. Yang saya lihat bukan pendeta, tapi yang saya lihat Tuhan Yesus itu sendiri yang naik ke mimbar. Di situ dibilang, aku bapakmu, kamu anakku, aku mengasihimu. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Tidak ada jalan lain, hanya aku jalan itu untuk menuju ke Bapa. Seperti itu. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma sepanjang itu nangis. Saya nangis. Ibadah selesai, pokoknya banyak perumpamaan, banyak yang dikatakan, tapi yang di sini ini terngiang banget itu. Lalu di situ saya diajak masuk ke pendeta ya, ke ruangan pendeta. Begitu masuk ke ruangan pendeta, saya diajak cerita, disuruh cerita begitu, ada apa kok tadi ada nuding di situ, ada bapak siapa, dibilang kayak gitu ya. Tadi saya ceritakan, akhirnya saya cerita dengan pendetanya, dengan ibu pendeta, karena laki perempuannya pendeta semua. Saya cerita di situ kalau saya dari Singapura begini sampai tempat itu. Lalu dia bilang, kamu tadi bilang suruh sekolah di sini. Iya, saya bilang, sekolah apa? Nggak tahu. Dia pegang kan, bu pendetanya pegang, sekolah ini bukan, dia bilang. Nggak tahu juga, nggak tahu. Lah terus kamu di sini suruh sekolah apa? Nggak tahu, saya bilang. Gini, di apa namanya, waktu itu saya disuruh melihat, saya ceritakan di tangan begini, langsung bu pendeta langsung bilang, langsung buka Alkitab, apa kamu suruh, coba kamu baca ini Alkitab, dibilang kayak gitu kan. Coba kamu baca dari pertama, apa yang kamu bisa lihat di situ, dia bilang. Begitu saya baca Kejadian ini, Alkitab pertama kali, lembaran pertama ini, saya langsung nangis. Saya langsung nggak bisa ngomong yang anak-anak. Aku bilang, ini yang saya lihat waktu pertama kali saya lihat di tangan saya. Ini seperti ini di buku, kok bisa ini ada bukunya, saya bilang. Kok bisa ini ada bukunya? Dia waktu itu saya melihat di tangan aku masuk, saya bilang. Oke, apa coba kamu tanya sama bapakmu, apa itu sekolah itu yang disuruh, dia bilang. Terus saya ngomong kan, Bapak apa bener ini, saya bilang kayak gitu. Senyum, ngangguk dan senyum. Akhirnya iya, kataku kan, begitu iya. Karena kamu muslim, kamu harus belajar dari nol, dibilang kan, kamu harus belajar dari nol, pengenalan akan Tuhan, seperti apa, siapa itu Tuhan Yesus, dibilang kayak gitu kan. Kamu mau? Iya, saya mau, saya bilang kan. Akhirnya di situ, tapi kamu harus dibaptis, karena kalau belum dibaptis nanti kamu nggak ngerti, dia bilang kan. Oh iya, saya mau dibaptis. Akhirnya dari situ konseling untuk baptis ya. 2 minggu kemudian saya dibaptis. Setelah itu saya masuk sekolah yang Kom 100, karena aku di Bethel, di situ gerejanya gereja Bethany ya. Di situ Kom 100 ya, saya normal sih, maksudnya nggak ada masalah apa-apa ya. Saya seneng karena apa, yang saya lihat dengan yang di sini selalu klop kayak gitu kan, selalu sama. Oh berarti yang tak lihat waktu itu, di sini ada, lalu ada perjalanannya begini, oh ini ada kayak gitu kan. Setelah itu tibalah di pengajaran tentang pernikahan, pelajaran tentang pernikahan. Di situ awal mula dibilang, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, begitu kan. Lalu di situ saya kan ya kayak, gimana ya, saya ini korban, maksudnya orang tua saya cerai, bapak saya itu nikah dengan mama saya itu juga sebelumnya udah nikah kan, udah punya anak dan nikah sama ibu saya punya, berarti saya ini apa, saya bilang kan. Lah katanya kalau berbeda itu namanya zina kayak gitu kan. Lah saya hasil zina. Lah terus tanya lagi, nah terus suami saya juga begitu, suami saya itu ibunya itu istri yang ke terakhir kayak gitu kan, banyak istrinya juga. Lah suami saya juga hasil zina. Lah terus gimana, saya bilang.
akhirnya di situ diajarin banyak. Di situ saya bilang, lalu gimana caranya supaya kami ini tidak bercerai? Karena memang saya nggak mau bercerai, tetapi saya juga mau hidup saya benar. Saya nggak mau hidup seperti dulu, dibayang-bayangi dengan masa lalu yang dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai, dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai, gitu kan. Akhirnya di situ konseling lagi. Di situ pelepasan ya, banyak hal-hal yang memang ini dilepasin, lalu ditanya lagi, kamu mau bagaimana dengan keluarga kamu? Aku nggak mau cerai. Kalau nggak mau cerai, ayo kita doa puasa. Apa maumu untuk suami dan anak kamu? Aku maunya Tuhan Yesus nemuin suami aku dan anakku secara pribadi, karena aku nggak bisa nginjilin, aku nggak bisa cerita, gitu kan, karena aku baru kenal, baru tahu ini, aku nggak bisa ngomong, kayak gitu kan. Di situ, iya, ayo kita doa puasa. Di situ kita doa puasa, dibantu beberapa bapak pendeta, ibu pendeta juga ikut doa puasa, dan pengerja-pengerja ikut doa puasa, bantuin 3 bulan. 3 bulan itu saya telepon. Di situ saya udah mulai punya handphone. Saya ngubungin suami. Ternyata suamiku bilang kalau ditemuin Tuhan secara pribadi, dan anakku juga. Waktu itu anakku sakit, umur 5 tahun sekitar 5 tahun itu ditemuin Tuhan secara pribadi dan sembuh, anakku disembuhkan. Lalu dibilangnya Tuhan Yesus yang nyembuhin aku, dibilang kayak gitu. Dari situ nggak lama suamiku dibaptis, dan waktu 2008 aku pulang, itu anakku dibaptis.